Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita diwasiatkan untuk menguburkan orang tua di kota A, sedangkan saat ini orang tua kita tinggal di kota B yang jaraknya 6-8 jam perjalanan dari kota A? Apakah mengikuti wasiat itu atau dikuburkan di tempat tinggalnya? Jazakallah khair. Gak apa-apa, wasiat itu selama tidak bertentangan dengan agama boleh dilaksanakan. Kalau ada orang meninggal dunia di Jakarta umpamanya, dia wasiat tolong ana dimakamkan di Mekah umpamanya. Kalau boleh fadol jemaah. Artinya orang tua kepingin mau seperti itu. Dia ingin dimakamkan di Mekah, silahkan. Kalau dia berwasiat seperti itu. Tapi kayaknya kalau di Mekah sulit jemaah. Tapi kalau dia ana minta dimakamkan di kampung ana, sebagian orang meninggal di negeri kafir umpamanya, meninggal di Australia, dia berpesan tolong kalau ayah mati ayah makamkan di Indonesia. Padahal butuh waktu panjang, nggak apa-apa. Karena kadang-kala orang tua takut di sana itu nggak ada yang mendoakan nanti jemaah. Jarang yang mendoakan. Makanya kenapa kalau kita meninggal dunia berusaha untuk dikuburkan di tempat yang banyak orang soleh di sana. Dengan harapan banyak yang mengucapkan salam ke sana. Karena salamnya orang itu bukan hanya buat keluarganya, tapi buat semua yang mati. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia punya ayah itu ketika perang Uhud dimakamkan satu lubang sama orang lain. Hatinya itu nggak enak jamaah. Dia nggak ingin ayahnya satu kuburan sama orang itu. Akhirnya dipindah sama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar. Ustadz, bagaimana hukumnya main game tapi aktor gamenya perempuan yang pakai bajunya tank top? Apa boleh Ustadz? Astagfirullah. Masa perlu ditanyakan apa boleh jemaah? Enggak boleh lah. Astagfirullah. Main game aja jemaah ini termasuk yang melalaikan. Termasuk yang melalaikan jamaah. Antum bisa bayangin kalau orang Indonesia main game, tutup Indonesia ini jamaah. Nah, dapat apa dia main game? Sehat Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Anak periksa ke dokter itu jempol anak sehat Ustaz. Jempolnya doang yang sehat itu. Nah, wallahi bahaya game ini jamaah. Seharusnya dihilangkan game itu jamaah. Rabi ibn Khuzaim pernah anaknya minta izin sama putrinya, mengatakan, ayah aku mau main. Ngomong sama ayahnya, anakku ngomong yang baik lah, jangan ngomong mau main. Akhirnya kata ibunya, kau ngomong sama bapak aku mau ngobrol sama teman-teman. Ya silahkan kata dia. Kenapa kalau dia nggak ngomong, tidak mau dengan kata-kata main? Dia mengatakan permainan itu selalu dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus serius menghadapi kehidupan ini. Tidak bermain-main jemaah. Orang subhanallah kerjanya main, game ini main terus. Tinggalkan game. Nasihat ana, tinggalkan game. Sudah bukan waktunya, antum harus serius. Antum kepingin perang, daftar jadi tentara. Ini kan game perang-perangan, tembak-tembakan ya apa? Daftar, Pak. Saya jadi sukarelawan. Kapan butuh perang kirim anak. Gak apa-apa anak mati, anak kepingin mati. Daripada antum main game yang gak ada gunanya. Gunanya gak ada. Waduh Ustaz dapat fulusnya dimurkain sama Allah Subhanahu wa taala. Orang mikir bagaimana main game. Astagfirullah. Alhamdulillah anak gak suka main game. Alhamdulillah. Ada orang yang memang itu ujian dan cobaan buat dia jemaah. Ada perempuan suka main game. Akhirnya sampai sama suaminya main game bareng. Astagfirullah. Di rumah ana banyak sekali semut, kecoa dan kelabang. Sudah beberapa kali anak usir. Masya Allah, gimana untuk usirnya? Dengan dibersihkan, disapu, dipel, masih saja Ustaz. Lalu sekarang anak semprot pakai baygon. Anda lihat sedih sekali matinya mereka. Berdosa ke anak Ustaz. Ingat, semut itu termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Ketika mengganggu boleh dibunuh, tapi selama tidak mengganggu
Antum ngelihat ada semut lewat ya, ngapain ini, ambil baygon antum, bunuh dia. Antum biar dia mau lewat, mau main kemana gitu, seperti itu. Nah, artinya kalau mengganggu boleh dibunuh. Tapi kalau kelabang sama kecoa, boleh, dia termasuk serangga yang boleh lah dihilangkan, karena memang apalagi kelabang yang berbahaya itu. Ustadz, saya seorang istri yang sudah, Masya Allah, sudah, jangan ditaruh lagi ke atas. Ustadz, saya seorang istri yang sudah berhijrah, tapi suami saya belum. Dan untuk sholat 5 waktu nggak pernah, Ustadz. Padahal saya selalu mengingatkan suami untuk sholat. Yang saya tanyakan, apakah masih ada surga di suami saya buat istrinya? Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Nah, berusaha untuk diperbaiki, karena kondisinya anti memang menikah sama dia dulu bukan melihat kepada agamanya. Artinya bertahun-tahun anti hidup sama dia itu aman-aman saja. Ketika anti berhijrah, tentu melihat ada masalah di suami, kasih nasihat. Kalau nasihat dari anti tidak bisa masuk kepada dia, lewat orang tuanya. Kalau sudah nggak mungkin kasih nasihat, anti boleh gugat cerai. Gugat cerai. Sebagian ulama dalam mazhab Hambali berpendapat orang yang meninggalkan sholat full sama sekali tidak sholat sudah kafir, sehingga pernikahannya sudah batal secara otomatis. Itu dalam sebagian mazhab Hambali, karena orangnya dianggap murtad. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Dia masih muslim tapi yang melakukan dosa besar. Engkau punya hak untuk cerai. Mudah-mudahan dengan engkau gugat cerai, kalau ditanya apa masalahnya, masalahnya dia nggak sholat. Kalau dia sholat, aku tidak akan gugat cerai. Maka insya Allah dengan cara itu semoga suamimu dapat hidayah. Artinya tujuannya itu supaya suami berubah. Barakallahu fikum. Dan bagaimana azab kubur bagi orang yang berselingkuh dan berzina, dan apabila bertobat bagaimana cara agar tetap istiqamah. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, beliau melihat azab kubur, jamaah. Khususnya buat orang-orang yang berzina, beliau melihat ada lelaki dan wanita di dalam tungku, kayak di dalam tungku jamaah yang atasnya sempit, bawahnya lebar, kayak gentong gitu jamaah. Yang atasnya sempit, di bawah itu ada api. Jadi ketika api itu membara, mereka naik ke atas, dibakar mereka. Mau keluar nggak bisa keluar. Tahu-tahu api itu redup sekali, nanti dibakar lagi. Karena orang berzina biasanya nafsunya naik kemudian turun. Seperti itu dibakar terus sampai kiamat jamaah. Antum bisa bayangin, antum punya jari. Cobalah kalau antum mau coba ya. Antum pasang korek, coba 1 menit lah. Kalau kuat 2 menit. Antum nggak kuat jamaah. Orang-orang yang kurang imannya, mereka lah yang akhirnya melakukan dosa zina. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina dalam kondisi berzina dia beriman. Imannya itu keluar jam ketika dia melakukan perzinahan itu. Karena kalau dia beriman, dia dilihat sama Allah Azza wa Jalla ketika melakukan perzinahan itu, dan Allah murka dengan perbuatan itu. Ingat jemaah, ada suatu hari yang semua akan dibongkar. Walaupun istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, orang satu kampung nggak tahu, tapi Allah tahu dengan perbuatan tersebut. Dan azab kubur menanti sebelum nanti diazab pada hari kiamat. Na'udzubillahi minan nar. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika seorang ketika sudah meninggal di dalam kuburnya sempit dan gelap, masih memungkinkan bisa terang dan lapang berkat doa anaknya yang soleh? Nah, masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Artinya seorang yang meninggal dunia memang amalannya putus kecuali 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat.
Naam, idza mata ibnu Adam, itu hadisnya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bihi. Maka berusahalah antum punya ilmu yang bermanfaat. Apa contohnya? Ngajar ngaji antum. Artinya antum yang bisa ngaji, berangkat ke masjid, saya mau ngajar ngaji, nggak apa-apa, sudah orang-orang tua mau belajar sama saya mau ngajar ngaji. Atau ilmu umum yang bermanfaat, yang orang itu dapat manfaat dari ilmu tersebut, silahkan antum ajarkan. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang terus berlanjut jamaah. Bangun masjid, gali sumur buat orang, antum menyekolahkan orang, masukkan pesantren, anak biayain, dia berilmu, belajar dengan uang antum, insya Allah antum dapat pahala ketika dia ngajarkan ilmu tadi, karena antum sudah memberikan biaya kepada mereka. Jadi sedekah jariyah. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Sebenarnya kalau bicara doa, doa dari semua orang itu Allah dengarkan. Ketika sholat jenazah, yang doa bukan cuma anaknya, temannya berdoa, pamannya berdoa, istrinya berdoa, orang kampung berdoa, Allah insya Allah kabulkan doanya. Tapi anak soleh ini nggak putus doanya. Kalau kita, ya terus terang, anda sendiri merasakan, anda punya teman baik meninggal dunia, di awal-awal tiap hari anda doakan, setelah itu lupa. Antum juga merasakan, punya istri meninggal dunia, masya Allah, pekan pertama doa terus, Allahumma gfir laha warhamha. Pekan ketiga kawin lagi antum. Selesai, kadang-kala lupa. Tapi kalau anak bagaimanapun insya Allah akan berdoa terus, dan itu bisa meringankan azab buat orang tuanya. Bagaimana caranya agar di dalam pembicaraan tidak ada unsur ujub? Sebab Ustadz, saya adalah seorang guru yang suka ditanya tentang hal agama atau nasihat, lalu saya menjawab sesuai kapasitas ilmu agama yang saya miliki. Saya takut dalam penjelasan kepada orang yang bertanya itu saya ada unsur ujub yang saya tidak sengaja. Taib, ujub ini adalah berbangga dengan diri sendiri. Antum takjub dengan diri sendiri, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika antum menjawab pertanyaan kepada orang, antum sampaikan, terakhir antum katakan wallahu alam, ana nggak tahu ya, bisa jadi jawaban ana benar, mungkin ana salah, Allah yang maha tahu. Artinya sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan akhirnya seperti Qarun yang bangga dengan dirinya. Antum, oh saya ini memang mahasiswa teladan, makanya bisa jawab semua pertanyaan, masya Allah. Akhirnya ujub. Sehingga antum ketika menjawab berusaha untuk menunjukkan bahwasanya ini yang ana tahu, wallahu a'lamnya. Bisa jadi yang ana sampaikan itu salah. Jadi untuk menghindari ujub itu memang kita diperintahkan untuk melihat kepada kekurangan-kekurangan kita. Yang mungkin hafal Quran 30 juz, coba engkau lihat berapa kali engkau berbuat dosa tiap hari. Yang mungkin ketika menjadi ustadz, menjadi khotib, menjadi imam, suaranya indah, bagus, ingat ketika engkau sendirian berapa banyak dosa yang engkau kerjakan, sehingga ketika itu hilang rasa ujub dari dirimu, karena engkau punya banyak dosa sebenarnya. Barakallahu fikum. Jamaah, anak izin minum dulu jamaah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Qadarullah, ibu ana sudah tidak bersama kami 7 tahun yang lalu karena sakit diabetes dan sudah komplikasi. Alhamdulillah semasa hidupnya rajin ibadah dan baik kepada siapa saja, namun belum kenal sunnah. Bapak ana bercerita sebelum meninggal ibu ana merasa kesakitan kakinya.
dan mengucapkan istighfar, lalu minta dipijat oleh bapak ana. Setelah itu tiba-tiba ibu ana tidak sadarkan diri, langsung meninggal di hadapan bapak ana. Bapak ana kaget, lalu refleks memeluk ibu ana dan mencium aroma wangi keluar dari telinganya. Apakah aroma tersebut adalah ruh ibu ana yang keluar dari jasadnya? Mengapa tercium aroma wangi dari telinganya? Apakah meninggalnya ibu ana termasuk husnul khotimah? Jamaah, memang orang yang soleh ketika keluar itu dalam bau yang wangi sekali. Malaikat-malaikat itu membawa kafan-kafan dari surga yang wangi. Ruh itu keluar, ditangkap oleh malaikat, dibawa ke langit. Setiap lewat itu mereka mengatakan, siapa ini? Wangi banget aromanya. Kemudian dikembalikan ke bumi. Jadi wallahu a'lamnya, berkaitan dengan ruh ini, orang-orang ketika bertanya tentang ruh kepada Nabi SAW, Allah mengatakan, qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Jadi mungkin ada kejadian-kejadian di dunia ini, orang yang melihat azab kubur ditampakkan, atau dia melihat nikmat kubur, mungkin dia melihat. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita tidak bisa memastikan hal itu. Kadangkala ada orang kafir, kalau antum lihat ya di film-film dulu itu, kafir tersenyum matinya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau tadi abah antum mencium aroma wangi dari telinga ibu antum, semoga ibu antum husnul khatimah ya, karena sebagaimana antum sebutkan tadi, dia termasuk orang yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan, mengurangi ngambek, kesal pada suami? Saat teringat akhirat dan alam kubur, ana takut jadi istri yang tidak taat. Na'udzubillah. Tapi ana suka kesel dan ngambek bila ada yang kurang berkenan. Bagaimana cara menguranginya? Nabi SAW sudah memberikan tips kepada kita, yaitu melihat kepada kelebihannya, melihat kepada kebaikannya. Kalau anti melihat kepada kekurangannya, semua punya kekurangan. Sebagian wanita mengatakan, aduh anak kepingin menikah sama fulan, fulan baik, menikah sama fulan. Dia tahu ternyata suaminya punya banyak kekurangan. Solusinya, anti melihat kepada kebaikan dia. Kekurangan, samalah anti punya kekurangan. Suamimu bukan malaikat dan engkau bukan bidadari. Dan lihatlah kepada kekurangan dirimu. Nah, jadi lihatlah kepada kelebihannya, yang lihat kepada kekurangannya. Semoga dengan cara itu kita juga lihat kita juga banyak dosa lah. Semoga itu menghibur diri kita. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memberi rahmat untuk Ustaz. Amin. Apa hukumnya tidak menghadiri pernikahan walaupun kita diundang? Anak kemarin nggak hadir di sebuah pernikahan karena anak suka akhwat tersebut, Ustaz. Tapi anak nggak kuat lihat dia ijab qabul sama yang lainnya kan. Allahu Akbar jamaah. Nah, ini pertanyaan menarik sekali jemaah. Artinya antum diundang dengan oleh saudara antum, antum datang, wajib datang kalau tidak ada halangan. Tapi kalau antum takut pingsan di sana umpamanya, ngerepotin orang banyak, ya nggak usah hadir. Karena kadang-kala ada perasaan bener nggak tahan lah jemaah. Antum ngelihat ketika namanya fulan itu calonnya mengatakan qabil tu nikah tazwija bil, takut antum melakukan tindakan-tindakan yang maka mungkin ada uzur antum untuk tidak hadir di sana. Tapi yang jelas begini, takdir Allah itu indah. Ketika antum cinta dengan seseorang, maka antum cinta kebahagiaan buat orang itu. Kalau bicara cinta tidak harus memiliki, tapi bagaimana orang itu berbahagia dengan orang yang dia cintain, antum akan bahagia. Dan semoga Allah memberikan kepada antum ganti yang lebih baik dari itu perempuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ani mau tanya Ustaz, di satu sisi kita nggak boleh pede dengan amal dan dosa kita,
Bisa saja amal kebaikan kita tidak diterima oleh Allah dan dosa kita belum diampuni meskipun sudah beristighfar misalkan. Tapi di satu sisi kita harus husnudzon kepada Allah. Itu bagaimana Ustadz menyikapi dua sisi yang berbeda ini? Syukran, jazakumullah khair. Masya Allah jemaah. Pertanyaan yang sangat indah. Ya. Jadi kalau bicara dua sisi yang berbeda, kita tuh husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Husnudzon gimana? Allah itu tidak ingkar janji. Allah tuh maha pengampun, Allah tuh baik, Allah tuh maha indah. Tapi akunya yang belum benar. Kalau tadi sholat, sholat mungkin ana riya sholatnya, mungkin belum khusyuk sholatnya, ana sudah istighfar tapi ana kayaknya ngulangin lagi dosa tersebut. Jadi inilah yang harus ada dalam hamba. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang soleh, apa kata Allah? Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu terus berdoa, beribadah kepada kami dalam posisi harap-harap cemas. Jadi kondisinya dia berharap, nggak boleh putus asa. Tapi dia juga nggak boleh GR dengan amalan dia. Tetap dia cemas, takut amalnya nggak diterima, takut di dalam amalannya ada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi posisinya antum tetap berharap kepada Allah dan cemas dengan amalan antum yang mungkin belum sempurna. Oleh karena itu, selesai sholat kita baca apa? Astaghfirullah, minta ampun sama Allah SWT. Ketika antum dengar ayat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi buat dia dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu dia mengatakan, Ustaz, ana ini sudah hijrah, sudah sholat di masjid, sholat malam, kok rizki masih sempit. Oh, ini suudzon sama Allah. Seakan-akan kok janjinya Allah nggak datang. Jangan. Antum harus terus mengatakan, ya Allah, mungkin aku belum pantas mendapatkannya, Allah, mohon maaf lagi ya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu istighfar jemaah. Kita udah istighfar, masih perlu istighfar lagi. Karena mungkin istighfar kita belum dari hati. Maka seperti itu yang dimaksud, kita husnudzon sama Allah tapi suudzon sama diri sendiri. Hadza wallahu a'lam. Ustadz, mohon nasihatnya. Bagaimana sikap kita dengan sudah bolehnya jam pulang kantor? Dengan sudah bolehnya jam pulang kantor, tetapi belum bisa pulang karena khawatir dengan pimpinan di kantor dianggap tidak loyal. Bahkan di kemudian hari disindir-sindir jika pulang lebih awal sesuai jam kantor. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan nasihat untuk pemimpin tersebut, Ustaz. Barangkali beliau hadir juga. Jamaah rahimakumullah. Ya, kalau kita bicara jam kerja, ya udah, laksanakan tugas kita dengan baik sampai jam kerja usai, antum boleh pulang. Tapi ada yang namanya ihsan. Ihsan itu berbuat baik yang lebih dari tugas kita. Artinya kalau memang antum kerja 5 jam, kemudian ada kerjaan yang belum selesai, padahal antum udah boleh pulang sebenarnya, tapi anda selesaikanlah. Tapi jangan karena bos, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka kalau seorang di antara kalian beramal untuk menyempurnakan pekerjaannya. Ini babnya bukan gaji lagi. Kalau antum lembur ada gaji.
Tapi ini babnya pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau antum dikatakan tadi untuk menjaga kebersamaan di kantor ya, mungkin bos punya kerjaan yang belum selesai yang perlu kita bantu, makanya antum jaga hubungan baik dengan bos, dengan atasan. Datang, bos, ada yang bisa ana bantu? Kalau enggak, ana pamit mau pulang, bos. Jadi tetap hubungan itu baik, atasan merasa dihargain. Kenapa? Apa nggak bisa seperti itu? Atau kita yang penting pulang sudah. Udah jam kantor selesai, bos, ana nggak perlu pamit sama antum. Insya Allah. Ini hanya sekedar babnya bab adab lagi. Ketika antum datang, bos, ana ada acara, kalau diizinkan ana mau pulang dulu. Tapi kalau ada kerja yang bisa ana bantu, ana bantu. Komunikasi yang baik jamaah, sehingga nggak ada lagi sindir-sindiran kayak gitu. Dan sejatinya bos kalau ngelihat sudah waktunya pulang, fadhol pulang. Tapi kan masalahnya kita menjaga kebersamaan di dalam sebuah tempat kerja. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang penanggung jawab di toko dan dari manajemen menyuruh wajib memasang aksesoris pernak-pernik Natal di toko yang saya pimpin. Apa sikap yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Ahibati fillah, kita ini hidup di negeri yang beragam agamanya, dan alhamdulillah keberagaman itu bukan hal yang baru di dalam Islam. Di kota Madinah pun, Masya Allah, Rasulullah SAW bertetanggaan bukan dengan orang Nasrani, tapi dengan orang Yahudi yang terkenal permusuhannya dan kedengkiannya kepada umat Islam, tapi saling menghargai. Namun kalau urusannya ibadah, ini urusannya dengan ibadah mereka, maka kita hendaklah tidak ikut-ikutan dalam peribadatan mereka, karena ini urusan dengan akidah, keyakinan. Natal itu merayakan hari kelahiran anak Tuhan, sedangkan kita mengatakan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka para ulama berbincang tentang hal bolehkah kita ikut serta merayakan. Merayakan itu macam-macam. Salah satunya dengan tadi membuat sebuah, ya, kalau bicara pasang aksesoris yang mengingatkan kalau ini memang adalah menyambut hari Natal mereka. Yang Nasoro silahkan yang Nasoro mengadakan, membuat hal itu. Tapi yang Muslim la jamaah. Karena kita diajarin sama Allah, lakum dinukum waliyadin. Dulu jemaah, orang-orang musyrikin itu kebingungan bagaimana menghadang derasnya arus orang masuk Islam. Kebingungan mereka. Dan orang-orang yang masuk Islam itu nggak bisa keluar dari Islam. Yang benar Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan ditanya, adakah orang Islam? Yang tanya siapa? Raja Romawi, Herakles. Adakah orang yang masuk Islam kemudian keluar karena benci sama agamanya? Benci sama agamanya? Nggak ada. Nggak ada. Bilal disiksa seperti itu, nggak keluar dari Islam. Sumayyah dibantai, disiksa sampai mati, nggak keluar dari Islam. Khabbab bin Ard dibakar jemaah, dibakar di atas api sampai kering punggungnya itu, mati itu arangnya, dan dia nggak keluar dari Islam. Bingung orang-orang musyrikin. Kata Herakles mengatakan, kadzalikal iman idza khalatat basyashatuhul qulub. Iman tuh kalau sudah bercampur dengan relung-relungnya hati, nggak bakal keluar. Kalau yang murtad itu memang belum masuk ke dalam iman. Orang-orang musyrikin kebingungan menghadapi kaum muslimin. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad SAW menawarkan, gimana kita daripada ribut-ribut, sudahlah kami sembah Tuhanmu setahun, tahun depan kamu sembah Tuhan kami. Mereka itu nggak cinta sama Tuhan mereka, mereka siap untuk tukar-tukaran Tuhan. Iya, Allah, kalau orang beriman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman
lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka siap bergonta-ganti Tuhan. Sedangkan kita langsung turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Wa in kadzabuk faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amal wa ana bari'un mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari kerjaan kalian dan kalian berlepas diri dari kerjaan kami loh. Kita nggak sama. Karena muncul sekarang suara-suara yang mengajak semua agama sama. Nggak sama, jemaah. Jangan disamakan. Kita hidup beragam, kita toleransi. Kita menghargai non-muslim, kan monggo. Jangan sampai ada lagi bom-bom gereja seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nggak ada, jemaah. Islam menghargai mereka beribadah selama mereka tidak memerangin, bertetanggaan dengan mereka. Mereka punya anak, kita ucapkan selamat, nggak apa-apa. Antum kasih hadiah, kasih oleh-oleh buat anaknya, kasih pakaian, ini toleransi. Tapi kalau anaknya Tuhan yang lahir, enggak. Iya jemaah, kita katakan enggak. Afwan, akidah ana mengatakan Allah itu ahad, lam yalid walam yulad, jelas. Kalau antum yang punya anak, anak kasih hadiah, anak ucapkan selamat. Itu Islam seperti itu. Kemudian ada orang, oh enggak toleransi. Anak ingatkan, baca sejarah sampai hari ini, siapa sebenarnya yang mengajarkan toleransi kepada dunia? Siapa sebenarnya? Dan siapa yang sebenarnya intoleransi? Andalusia, bukti toleransi dan intoleransi. Spanyol itu bukti toleransi dan intoleransi. 800 tahun umat Islam ada di sana, orang-orang Nasara hidup damai, aman, dan tidak dipaksa masuk Islam. Tidak dipaksa masuk Islam. Dan orang-orang Nasara di dalam negeri Islam tidak dipaksa pakai bajunya umat Islam, enggak. Bahkan mereka harus pakai baju khusus. Engkau pakai bajumu, pakai bajumu, pakai atributmu, tunjukkan atributmu yang memang diperbolehkan. Jadi nampak ada perbedaan jemaah. Ada muslim, ada non muslim. Nggak dipaksa, oh kamu non muslim harus pakai bajunya umat Islam, harus pakai peci apa? Enggak. 800 tahun umat Islam di sana, orang-orang Nasara hidup damai. Hanya dalam hitungan beberapa tahun, nggak sampai 10 tahun mungkin jemaah, Ratu Isabella dan Raja God menguasai Andalusian. Tidak ada satupun muslim di Spanyol. Imam mereka dibunuh dan dibanteng, tidak mau masuk Nasara, atau mereka diusir, atau mereka masuk ke dalam agama mereka. Itu gambaran toleransi dan intoleransi. Berangkatlah antum ke Palestina, lihat bagaimana toleransi umat Islam sejak Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa. Umar terima tuh kunci Masjidil Aqsa. Orang-orang Nasara hidup damai. Selesai mereka hidup damai di sana. Orang-orang Yahudi hidup damai. Mereka berhak ibadah sesuai dengan agama mereka. Tapi ketika kaum salibis masuk ke Palestina, itu ceritanya orang Nasara sendiri yang melihat peperangan itu ya. Itu darah sampai ke tengah betis ya. Anak-anak disembelih, dilemparkan dari menara-menara Masjidil Aqsa. Tahun 400-an Hijriah kejadian itu. Kenapa sih kok hilang toleransi itu? Ya, kalau engkau berkuasa menang, ya silahkan. Seperti yang dilakukan umat Islam ketika menang Nasara, dipersilahkan untuk beribadah. Dan berbeda ketika Salahuddin Al-Ayyubi kembali menguasai Masjidil Aqsa. Apakah dia balas dendam, dibunuh kembali itu anak-anak orang Nasara? Lah. Jangan anak-anak orang Nasara, pemimpin kaum salibis disuruh pulang, fadhal kau pulang sudah.
Dan subhanallah jamaah, maka kalau bicara toleransi, Islam mengajarkan toleransi. Kalau ada mungkin oknum umat Islam yang melakukan ya pengrusakan, dia tidak mengatasnamakan Islam, pribadi dia. Tapi ingat, kita jaga kebersamaan kita di negeri ini. Kita tunjukkan bahwa Islamlah yang mengajarkan toleransi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang menegakkan agamanya. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan ambisi jabatan? Karena dengan jabatan bisa memperoleh gaji besar agar bisa pergi haji dan umroh. Masya Allah. Kalau ambisinya haji dan umroh, tafadhal. Tapi jangan sampai setelah dapat jabatan beli motor baru antum. Umrohnya nantilah kalau udah beli motor. Antum ambisinya benar-benar akhirat, tunjukkan kepada enggak ya Allah, aku nggak ada urusan apa-apa sama dunia ini. Aduh, hanya ingin berangkat umroh dan haji. Aku udah rindu kami berangkat umroh dan haji. Tapi itu harus dibuktikan jemaah. Bagaimana maksud hadis tentang setelah makan bawang jangan mendekati masjid? Saya belum paham, Ustaz. Jamaah rahimakumullah, masjid ini tempat berkumpul, tempat beribadah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Malaikat itu terganggu yang manusia terganggu dengan. Salah satunya adalah aroma yang nggak enak, aroma yang nggak nyaman. Dulu aroma yang tidak nyaman itu bawang, ya, sampai sekarang sih. Cuma di Indonesia ini orang makan bawang mentah itu hampir nggak ada. Rasul SAW menganjurkan kalau harus makan bawang ya dibunuh, aromanya itu dengan dimasak, aromanya itu udah keluar. Tapi di beberapa negeri itu bawang itu kayak apel jemaah, dimakan bawang. Ana ngelihat ya Allah, dan baunya masya Allah. Kalau antum sholat di samping dia, Allah, aduh nggak jadi, Allah Akbar. Terganggu antum. Makanya sama Nabi SAW yang seperti ini nggak boleh mendekat ke masjid karena kau mengganggu orang lain. Orang datang ke masjid untuk khusyuk, makanya dianjurkan pakai parfum, pakai wangi-wangian, bukan pakai parfum dari bawang. Indonesia apa yang bau jemaah? Pete, jengkol. Tapi mungkin ada kondisi tertentu yang kalau berkeringat itu memang jadi bau. Maka yang sama dikiaskan dengan bawang tersebut. Artinya kalau antum makan bawang kemudian menimbulkan aroma, itu yang jangan mengganggu. Kalau antum mau ke masjid pakai parfum lah. Kalau bisa pakai parfum yang modelnya taruh di dinding jamaah, tiap 5 detik nyemprot gitu ya, serot gitu ya. Karena kan takut aromanya antum ganggu sama yang lain. Artinya intinya antum nggak boleh ganggu umat Islam ketika beribadah. Dan bolehkah pindah ketika antum sholat di sebelah antum bener-bener aromanya nggak kuat antum, boleh nggak antum pindah? Boleh. Kalau memang bener-bener hilang kehusyuan antum, pindah. Terus Ustaz, yang di sebelahnya pindah semua nanti Ustaz. Artinya antum pindah ke belakang umpamanya, yang belakang maju ke depan. Allahu Akbar. Ana ditipu sama fulan. Artinya dia harap di soft itu dapat pahala, menyambung soft, ternyata dikasih aroma ya. Tapi mungkin yang maju itu aromanya sama, jadi tidak terlalu apa jemaah, nggak terlalu berasa lah. Pertanyaan terakhir jemaah. Ustadz, ana mau bertanya Ustadz. Saat ini ana dan suami alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Tapi suami ana kalau dibangunkan sholat subuh susah banget Ustadz. Sampai pernah ana nyerah untuk bangunkan sholat. Apakah harus dengan cara keras Ustadz? Agar suami ana tidak susah dibangunkan. Walaupun susah pada akhirnya sih tetap sholat Ustadz.
tapi jalannya kalau sudah adzan sudah selesai. Mohon nasihatnya Ustaz agar ana tetap sabar membangunkan suami ana sholat subuh. Syukran Ustaz. Allah Azza wa Jal berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu untuk sholat dan sabarlah menghadapinya. Ini perintah sejatinya buat suami kepada istri dan anak-anak, karena dia pemimpin, dia yang tanggung jawab. Tapi apakah kalau istri melihat suaminya tidak sholat kemudian dia diamkan? Enggak. Ada bab namanya watawasau bil haq, saling mewasiatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Bahkan Rasul SAW menceritakan tentang seorang istri yang membangunkan suaminya untuk sholat malam, yang kalau suaminya nggak mau bangun dia percikan air. Tinggal sekarang bagaimana membuat suami bangun subuh. Kadangkala suami nggak bisa bangun karena tidurnya terlalu malam, ada sebabnya. Maka sebabnya inilah yang dihilangkan. Yang kedua, mungkin ada cara yang lebih elegan bangunkan suami. Bikinkan kopi. Bang, cium nih bang. Aduh, ayo bang minum bang. Minum bangun, tidur lagi insya Allah enggak lah. Artinya tetap dengan adab dan etika. Ada seorang ustadz cerita. Ustadz ini cerita di Jogja kejadian. Ada seorang, ya sama nih suami istri. Suaminya susah dibangunin subuh. Istrinya ini jago karate. Suatu hari karena udah jengkel jemaah, digampar suami jemaah. Itu langsung bangun suami jemaah. Nggak pernah lagi kalau istrinya bangunin, bang langsung bangun dia. Tapi nggak boleh jemaah, dosa yang seperti itu jemaah. Kita tetap dengan cara yang baik, jangan ditiru gitu loh ya, seperti itu. Saya mohon maaf jemaah, banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mudah-mudahan lah antum bisa tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.